Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Akuntansi Keuangan 2 pertemuan ke-7. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai sekuritas dilutif. Ya, di pertemuan minggu lalu atau pertemuan ke-6 itu sudah sedikit dibahas mengenai sekuritas dilutif. Nah, di sini kita akan lebih jauh mempelajari mengenai apa itu sekuritas dilutif dan bagaimana perlakuan akuntansi untuk sekuritas dilutif. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, ya diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas pada pertemuan ke-7, mampu menjelaskan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan penarikan sekuritas yang dapat dikonversi, ya, atau convertible securities. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan akuntansi untuk saham preferen yang dapat dikonversi. Yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk waran dan waran yang diisukan dengan sekuritas lainnya. Kemudian yang keempat, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan nanti Anda semua memahami dan mampu menjelaskan akuntansi untuk rencana kompensasi saham, yaitu share compensation plan. Baik, untuk yang pertama kita masuk pada definisi sekuritas dilutif. Ya, jadi sekuritas dilutif ini merupakan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa dan perubahan tersebut berakibat pada pengurangan ya atau dilution laba per lembar saham. Nah, jadi kemarin di pertemuan sebelumnya sudah sempat dibahas ya bahwa sekuritas dilutif ini akan berpengaruh terhadap nominal laba per lembar saham. Nah, karena apa? Ya, karena untuk sekuritas dilutif ini adalah sekuritas yang dapat dikonversi ya atau dirubah menjadi saham biasa. Nah, sehingga nanti ketika sudah dilakukan konversi, ya, jumlah saham biasa itu kan akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya jumlah saham biasa, maka akan berdampak pada penurunan LPS ya, atau laba per lembar saham ya, atau earning per share. Nah, itu penurunan itu diistilahkan sebagai dilusi ya, atau terdilusi. Ya kan, misalnya perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham ya. Kemudian di pertengahan tahun ya ada obligasi yang mampu dirubah ke saham biasa ya atau dikonversi ke saham biasa. Nah, oleh pemegang obligasinya ya itu dikonversikan ya ke dalam lembar saham biasa. Misalnya setelah dikonversi menjadi 200 lembar saham biasa. Nah, otomatis ketika sudah melalui proses konversi, ya jumlah lembar saham beredarnya kan menjadi bertambah, yang tadinya 1000 menjadi 1200. Nah, ini akan berpengaruh terhadap lembar sahamnya ya. Misalnya yang awalnya nih laba lembar sahamnya ya harganya labanya itu Rp500. Nah, ketika jumlah lembar sahamnya meningkat ya jadi 1200 ya. LPS-nya ya atau laba per lembar sahamnya itu turun menjadi misalnya 350 atau 400 ya kan, karena jumlah saham beredarnya semakin meningkat jadi pembaginya semakin besar. Nah, itu ya yang dimaksudkan dengan sekuritas dilutif. Kemudian apa saja yang masuk ke dalam kategori sekuritas dilutif? Nah, ini ada yang pertama adalah hutang yang dapat dikonversi. Ya, ini contohnya misalnya obligasi yang dapat dikonversikan ke dalam saham biasa. Ya, jadi misalnya perusahaan menerbitkan obligasi. Nah, kemudian nanti investornya ya atau pemegang obligasi ini bisa sewaktu-waktu mengkonversikan obligasinya ke dalam lembar saham biasa. Kemudian yang kedua ada saham yang dapat dikonversi. Nah, ini misalnya saham preferen ya. Saham preferen dikonversikan ke dalam saham biasa. Kemudian ada waran saham dan yang terakhir adalah kompensasi saham.
Nah, terkait dengan sekuritas dilutif ya, ini diatur di dalam untuk perlakuan akuntansinya ya, diatur di dalam PSAK nomor 50, PSAK 53 dan PSAK 55. Ya, jadi kalau Anda semua ingin mempelajari lebih jauh bagaimana perlakuan untuk sekuritas dilutif, nanti bisa baca-baca untuk standar akuntansi keuangan nomor 50, 53 dan 55. Tuh ya. Baik, kita masuk dulu pada hutang yang dapat dikonversi. Nah, ini dari contoh-contoh yang tadi ya, ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, hutang yang dapat dikonversikan ini merupakan hutang yang dapat ditukar menjadi saham pada periode yang telah ditetapkan setelah penerbitan. Perusahaan dapat melakukan pembiayaan dengan memberikan proporsi kepemilikan melalui hutang dikonversi. Bunga yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan dengan tipe hutang serupa. Nah, ini ya. Jadi untuk hutang yang dapat dikonversi ini akan memberikan proporsi kepemilikan. Ya, ketika misalnya obligasi tadi dikonversi ke dalam saham biasa, nah ini akan memberikan proporsi kepemilikan. Ya, jadi ketika investor membeli saham di suatu perusahaan, yaitu menunjukkan kepemilikan investor tersebut di perusahaan itu. Ya, misalnya kepemilikannya berapa? 10%, 20%, ya 50%. Kemudian bunga yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan dengan tipe hutang serupa. Nah, ini ya keuntungan yang akan diperoleh oleh investor ya ketika memegang hutang yang dapat dikonversi dengan hasil konversiannya, yaitu tentunya akan berbeda ya, tentunya akan menjadi lebih kecil. Nah, kemudian dalam SAK 50 ya, entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang pertama menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, yang kedua memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Nah, jadi ini nanti pengakuannya terpisah ya terkait dengan liabilitas keuangan bagi entitas ya ketika dia diakui sebagai hutang yang dapat dikonversi dan ketika dia diakui sebagai instrumen ekuitas. Nah, ini nanti pengakuannya berbeda atau terpisah. Kemudian obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Merupakan instrumen keuangan majemuk. Nah, untuk instrumen keuangan majemuk ini adalah instrumen keuangan yang memiliki komponen aset liabilitas maupun ekuitas. Ya, jadi satu instrumen keuangan yaitu memiliki beberapa komponen. Ya, bisa liabilitas dengan ekuitas atau aset dengan liabilitas ya. Jadi memiliki komponen aset, ekuitas dan liabilitas. Nah, contohnya untuk obligasi yang dapat dikonversi. Nah, ini kan dia memiliki dua komponen ya, sebagai liabilitas dan sebagai ekuitas. Ya, sebagai hutang dan sebagai modal atau ekuitas ya. Sebagai hutang itu ketika dia masih berupa obligasi yang dapat dikonversi. Ya, tetapi sebagai ekuitas itu ketika sudah dikonversikan ke dalam saham biasa. Nah, ini kan akan dicatat sebagai ekuitas kan. Ya, ketika si obligasi ini sudah dikonversi ke dalam saham biasa, ya berarti dia akan dicatat sebagai ekuitas. Nah, jadi di dalam satu instrumen keuangan itu dia memiliki dua komponen ya, yaitu sebagai hutang dan sebagai modal atau sebagai liabilitas dan sebagai ekuitas. Nah, itu yang disebut sebagai instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, ya instrumen ini terdiri dari dua komponen. Nah, ini liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Ini tadi ya, untuk hutang yang dapat dikonversi, ini merupakan instrumen keuangan majemuk, ya, di mana dari sudut pandang entitas, ya instrumen ini bisa merupakan liabilitas keuangan maupun instrumen ekuitas. Tuh ya, jadi yang dimaksud sebagai instrumen keuangan majemuk ini di dalam satu instrumen keuangan ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, kalau untuk hutang yang dapat dikonversi ya ke dalam saham biasa,
ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Nah, untuk mengalokasikan dua komponen ya ini dapat digunakan implementasi pendekatan with and without. Nah, ini yang pertama ya, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atas arus kas masa depan pada tingkat suku bunga pasar. Ya, jadi untuk mengalokasikan kedua komponen ya, komponen sebagai liabilitas dan sebagai ekuitas. Nah, ini ada pendekatan yang bisa digunakan. Nah, ini yang pertama dengan menentukan komponen liabilitas ya dengan menghitung net present value. Nah, net present value ini merupakan selisih antara nilai arus kas masuk sekarang dan yang keluar dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi saat ini nih nilai arus kasnya berapa ya dibandingkan dengan kurun waktu tertentu, misalnya 3 tahun ke depan, 6 tahun ke depan ya. Nah, itu yang disebut sebagai net present value. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah nilai wajar hutang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Ya, jadi menentukan nilai wajar hutang yang dapat dikonversi ya, atau kalau di sini nanti dicontohkan obligasi yang dapat dikonversi yang menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan komponen liabilitas dari nilai wajar hutang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Ya, jadi ini mengeluarkan komponen liabilitasnya ya untuk menentukan komponen ekuitasnya. Nah, mungkin lebih jelasnya ketika kita masuk ilustrasi ya. Di sini kita akan masuk pada ilustrasi yang pertama ya terkait dengan hutang yang dapat dikonversi. Di sini PT ABC menerbitkan 1000 lembar obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai nominal 200 juta di awal tahun 2018. Obligasi tersebut memiliki periode 6 tahun dengan pembayaran bunga 7% setiap akhir Desember. Nah, jadi obligasinya ada 1000 lembar dengan nominal 200 juta ya totalnya. Nah, ini periode waktu obligasinya 6 tahun. Ya, berarti nanti pada saat 6 tahun si penerbit harus melunasi semua obligasinya. Kemudian pembayaran bunganya 7% ya setiap akhir Desember. Nah, setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham dengan par value atau nilai parinya 500 per lembar saham. Kemudian suku bunga pasar untuk obligasi sejenis adalah 9%. Nah, dia kan bayar 7% nih. Nah, untuk obligasi sejenis itu di pasar bunganya ya atau rate-nya itu sudah 9%. Nah, jadi dari 1000 lembar obligasi, nah ini bisa dikonversi menjadi 100 lembar saham. Ya, per lembar obligasinya ya. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini yang pertama adalah menentukan komponen liabilitas pada saat obligasi diterbitkan pada nilai wajar. Nah, ini kita tentukan dulu present value-nya. Ya, ini untuk rumusnya. Present value nilai nominal ya untuk komponen liabilitas yang dapat dikonversi. Nah, ini nilai nominal obligasinya 200 juta dibagi dengan 1 plus 0,09 ini rate-nya ya atau bunganya. Kan tadi 9% ya. Pangkat 6. 6 ini adalah jangka waktunya. Nah, ini kan kita mau lihat present value atau selisih antara arus kas sekarang dengan arus kas 6 tahun ke depan. Jadi ini sudah rumus ya. Nah, ini total present value nominalnya adalah 119.253.000. Sekian ya. Dan 465-nya. Kemudian present value pembayaran bunga. Nah, ini bunganya 14 juta dikali 1 dikurangi 1 ditambah 0,09 pangkat minus 6 per 0,09 atau 9%. Ketemu 62.802.860 rupiah.
Maka present value untuk komponen liabilitas sebesar 182.056.325 rupiah. Kemudian menentukan komponen ekuitas pada obligasi saat diterbitkan pada nilai wajar. Nah, tadi nilai wajar obligasi pada saat diterbitkan adalah 200 juta. Nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal diterbitkan, ya, komponen liabilitas ini liabilitasnya saja ya. Liabilitas pada saat diterbitkan itu nilainya 182.056.325. Yang ini ya yang kita hitung. Jadi ini kan kita akan memisahkan ya berapa sih liabilitas dan berapa ekuitasnya. Ya, dari hutang yang dapat dikonversi atau obligasi atau liabilitas yang dapat dikonversi tadi. Ya, kita mau menentukan berapa liabilitasnya, berapa ekuitasnya. Jadi yang pertama tentukan dulu komponen liabilitasnya ya, present value komponen liabilitasnya. Kemudian nanti dikurangkan ya antara obligasi yang dapat dikonversi ya dengan nilai wajar komponen liabilitas. Nah, maka di sini diperoleh nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal penerbitan adalah 17.943.675 rupiah. Nah, maka pencatatan atas transaksi yang terjadi ya, ini kas bertambah di debit sebesar 200 juta. Ya kan tadi nilai nominal sahamnya itu nilai nominal obligasinya atau hutang yang dapat dikonversinya kan 200 juta nih. Nah, berarti kan diterima kas sebesar 200 juta. Kreditnya adalah hutang obligasi 182.056.325. Ya, ini berdasarkan present value atau nominal saat ini ya. Kemudian agio saham ya atas ekuitas konversi sebesar 17.943.675 rupiah. Baik, kita coba di berbagai kondisi ya. Ini pada saat yang tadi pada saat kondisi sesuai dengan soal di ilustrasi ya. Nah, ini kita masuk pada kondisi yang lain ya. Kondisi yang pertama ketika obligasi tidak dikonversi sampai maturity. Jadi ketika obligasi itu sampai dengan 6 tahun ke depan tidak dikonversikan. Nah, maka pencatatannya adalah ketika pelunasan hutang obligasi pada kas sebesar 200 juta. Ini ya, jadi sebesar nilai obligasi yang dapat dikonversinya ya atau obligasinya yaitu 200 juta. Ya di sini tidak ada pembayaran apapun ya karena pada saat sudah jatuh tempo obligasi ini tidak dilakukan konversi. Kemudian obligasi dikonversi pada saat mature. Nah, ini ya agio saham ya ekuitas konversi ini 17.945.675 di debit. Kemudian hutang obligasinya tadi 200 juta ya. Saham biasanya ya ini dari nilai saham biasanya ya 50 juta. Kemudian agio saham biasanya 167.943.675 rupiah. Nah, itu untuk obligasi atau hutang yang dapat dikonversikan. Di ilustrasi dicontohkan ya untuk hutang yang dapat dikonversikan dalam bentuk obligasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada saham preferen yang dapat dikonversi. Konversi saham preferen dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas ya karena saham preferen itu juga termasuk ke dalam ekuitas ya. Kemudian ketika saham preferen yang dikonversi atau dibeli kembali, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Nah, ini prinsipnya sama ketika membeli kembali saham ya atau saham treasury. Ya, jadi keuntungan atau kerugiannya itu tidak diakui. Baik, kita masuk pada ilustrasi. Nah, ini perusahaan Morse menerbitkan 1.000 lembar saham konversi dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham. Saham diterbitkan dengan harga Rp2.000 per lembar. Nah, keuntungannya besar sekali ya.
Jika setiap saham dikonversi ke dalam 10 lembar saham biasa dengan nominal Rp150 per lembar dengan nilai wajar Rp410.000, maka pencatatan pada saat konversi adalah, nah ini ya, modal saham preferen berkurang di debit, ya kan karena dikonversi ya, berarti saham preferennya berkurang, kan dirubah nih ke dalam saham biasa, berarti saham preferennya berkurang. Nah, karena saham preferen termasuk ke dalam ekuitas, maka ketika berkurang dia ada di debit sebesar 100.000 ya, atau sebesar nilai nominalnya ya, Rp1.000, 1000 lembar dikali Rp100. Kemudian agio saham konversi. Nah, ini sebesar 1.900.000 ya. Dari mana? Ini kan ya harganya segini nih ketika diterbitkan. Ya, nominalnya Rp100. Maka ada agio saham konversinya Rp1.900.000 di debit. Kemudian modal saham biasanya ya 1.500.000. Dari mana? Dari ini ya, 1000 lembar saham. Ya, 1000 lembar saham ini kan bisa, satu lembarnya bisa dikonversi menjadi 10 lembar saham biasa. Ya, berarti dikali 10 lembar saham biasa. Dikali dengan nilai nominal untuk saham biasanya, ya, yaitu Rp150 per lembar saham. Ya, maka ini diperoleh angka sebesar 1.500.000. Kemudian agio saham biasanya ya 50 atau kontengnya 50 ini atau 500.000 ya, ini sudah dikalikan, yaitu diperoleh dari Rp100 dikurangi Rp150 ya dari harga ini ya, harga saham preferen dikurangi dengan saham biasa harganya berarti ada Rp50 dikalikan dengan 1000 lembar dikalikan 10 ya, 1000 lembar saham preferen ya dikalikan dengan 10 lembar saham biasa. Nah, maka diperoleh angka 500.000. Kemudian kita masuk pada waran saham. Ya, waran saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya, penggunaan waran tidak berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah EPS. Alasan diterbitkannya waran yaitu agar sekuritas lebih menarik, kemudian memberikan prime type right pada pemegang saham. Ya, jadi ini prime type right itu adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk memperoleh penawaran pertama ya sebelum ditawarkan kepada calon pembeli lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompensasi karyawan. Nah, ini memberikan kompensasi kepada karyawan dalam bentuk waran saham. Baik, kita masuk pada waran saham situasi pertama. Nah, waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Yang kedua, digunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Yang ketiga, jika investor tidak menggunakan waran sampai dengan melewati masa periode, maka komponen ekuitas ya atau akun agio saham waran didebet pada akun agio saham waran kadaluarsa. Nah, ini ya kalau misalnya investor tidak menggunakan waran sampai dengan masa periodenya. Kemudian, kita masuk pada waran saham di situasi 2. Hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional. Nah, ini yang pertama untuk mencegah dilusi atas hak voting. Kemudian merupakan opsi jangka pendek, ya, ini mencegah pengurangan atas hak voting. Jadi, kenapa menerbitkan waran saham ya? Tujuan pertama mencegah dilusi atas hak voting. Kan kemarin sudah dipelajari ya bahwa untuk saham biasa ini memiliki hak voting ya di dalam perusahaan. Gitu ya, semakin tinggi atau semakin besar kepemilikannya maka hak votingnya semakin besar persentasenya. Nah, dengan diterbitkannya waran saham ya ini mencegah adanya dilusi atas hak voting ya atau pengurangan atas hak voting.
Kemudian merupakan opsi jangka pendek. Jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai per value saham, ya, nilai pari saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa. Nah, kemudian rencana kompensasi memberikan karyawan opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu pada periode waktu tertentu. Hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kunci yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Ya, jadi untuk waran ini adalah hak yang diberikan untuk membeli saham pada periode waktu tertentu, ya, dengan nominal tertentu. Nah, kemudian akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, ini employee stock option adalah hak yang diberikan kepada seorang karyawan untuk membeli sejumlah saham dengan harga tetap di periode waktu tertentu. Nah, ini menentukan beban kompensasinya dengan metode nilai wajar, kemudian mengalokasikan beban kompensasinya yaitu selama karyawan bekerja. Ini ya, jadi perusahaan itu kadang memberikan ESO ya, atau employee stock option. Jadi memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham perusahaannya sendiri. Nah, terus akan dinilai sebesar apa? Sebesar nilai wajarnya. Ya. Kemudian untuk jangka waktunya berapa lama? Nah, untuk ESO sendiri ini biasanya pada saat selama karyawan tersebut bekerja di perusahaan. Contohnya di sini, PT ABC merencanakan pemberian kompensasi kepada 10 anggota direksi untuk membeli saham masing-masing sebanyak 1.000 lembar dengan per value Rp600 per lembar saham. Opsi diberikan pada tanggal 1 Januari 2018 dan dapat digunakan selama 6 tahun ke depan. Harga opsi per lembar saham adalah Rp2.000. Harga pasar saham Rp3.000 per lembar. Nah, nilai wajar beban kompensasi diasumsikan sebesar 16 juta. Perkiraan masa bakti direksi adalah 2 tahun lagi. Nah, ini ya. Jadi, untuk beban kompensasinya sebesar nilai wajarnya, ya jadi nilai wajar untuk 1.000 lembar saham ini ya, untuk 10 anggota, ya berarti ada 10.000 itu ya. Nanti itu sebesar 16 juta. Nah, untuk jangka waktunya atau alokasi beban kompensasinya ini selama 2 tahun. Nah, maka pencatatannya adalah ini ketika memberikan hak opsi, ya, hak opsi untuk membeli saham tadi atau hak opsi atas ESO tadi. Nah, ini tidak dilakukan pencatatan. Kan belum terjadi transaksi apapun ya, hanya pemberian opsi atau pemberian hak bahwa Anda bisa membeli saham di perusahaan dengan harga tertentu dan dalam periode tertentu tentunya. Nah, kemudian pencatatan beban kompensasi ya untuk 31 Desember 2008. Oke, ini dirubah ya, 2018 nanti dengan 2019 ya. Karena kan dibelinya di awal 2018 dan di awal 2018, sedangkan masa kompensasinya itu kan 2 tahun, ya berarti akan selesai di 31 Desember 2019. Ini nanti saya revisi ya, sebelum di-share di Siakat. Kemudian untuk beban kompensasinya ini ya, pencatatannya adalah beban kompensasi di debit sebesar 8 juta, agio saham atas opsi, ya tadi kan 16 juta ya untuk beban kompensasinya. Nah, ini dibagi untuk 2 tahun, ya berarti 8 juta. Itu ya. Ini 8 juta ini di 1 tahun ya. Jadi 8 juta di 31 Desember 2018 dan 8 juta untuk di 31 Desember 2019. Kemudian pencatatan saat direksi menggunakan 40% hak opsi atau 4.000 lembar di tanggal 25 Februari 2020. Nah, ini misalnya di tahun 2020 ya ini direksi menggunakan 40% hak opsinya ya atau sebanyak 4.000 lembar. Tadi kan ada 10.000. Nah, 4.000-nya ini digunakan. Nah, maka kas bertambah di debit ya sebesar 4.000 dikalikan Rp2.000 per lembar saham, ya kan tadi bisa dibeli di angka Rp2.000 per lembar saham ya meskipun harga pasarnya itu sudah Rp3.000.
Nah, maka di sini bertambah di debit 8 juta. Agio saham atas opsi 40% dikalikan 16 juta ketemu 6.400.000. Kemudian saham biasa. Nah, ini saham biasa sebesar nilai nominalnya ya. Saham biasa sebesar nilai nominalnya yaitu 4 juta dikalikan 600 rupiah ketemu 2.400.000 dan agio saham biasa yaitu keuntungan atas penggunaan 40% hak opsi ini sebesar 12 juta. Nah, pencatatan ketika direksi tidak menggunakan hak opsi sampai dengan tanggal kadaluarsa. Nah, ini sampai dengan jatuh temponya ya atau 2 tahun kan tadi. Nah, itu tidak digunakan ya hak opsinya. Nah, maka ini akan mencatat agio saham biasa atas opsi ya. 60% kan tadi sudah 40%-nya sudah digunakan. Nah, yang 60% itu tidak digunakan lagi. Nah, maka di sini ya harus dihilangkan ini untuk agio saham opsinya ya, dipindahkan ke agio saham opsi kadaluarsa. Ya, tadi kan ketentuannya seperti itu ya di awal. Agio saham atas opsi 60% dikalikan 16 juta ketemu 9.600.000. Kreditnya adalah agio saham opsi kadaluarsa. Nah, ini ya. Sebesar 9.600.000. Nah, selanjutnya akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, ini yang pertama saham terikat ya atau restricted shares. Nah, ini perusahaan memberikan saham kepada karyawan dengan syarat saham tersebut tidak dapat dijual, dipindah tangankan atau dijaminkan sampai kondisi tertentu dipenuhi. Jika dilanggar, maka harus ditebus beserta dividen yang telah diterima. Nah, kemudian ada untuk akuntansi kompensasi saham yaitu rencana pembelian saham karyawan atau employee shares. Nah, ini perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham dengan potongan harga selama periode waktu tertentu. Rencana ini merupakan program kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerja. Nah, itu untuk jenis akuntansi kompensasi saham. Baik, pemaparan materi untuk pertemuan ke-7 yaitu terkait dengan sekuritas dilutif saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.